Ya, Assalamualaikum Bu Sukarni. Waalaikumsalam. Mohon maaf ganggu waktunya ya Bu. Enggak, Ibu, monggo. Yang pertama saya silaturahmi, yang kedua saya punya kesempatan yang luar biasa nih Bu. Ada beberapa pertanyaan yang izin saya ingin tanyakan ke Ibu ya Bu ya. Insya Allah. Dari beberapa pertanyaan itu Bu, kasusnya tentang dilema etika atau bujukan moral Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Insya Allah kalau bisa jawab, saya jawab ya Bu Ani. Kalau nggak bisa jawab, Ibu. jadi bareng-bareng aja. Jadi yang pertama itu Ibu, selama ini kan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Bu. Baik, saya coba jawab ya Bu Ani ya. Saya berusaha untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan benar ya Bu ya. Kemudian yang kedua, memahami kasus tersebut dengan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, bagaimana kasus tersebut bisa diselesaikan atau kita bisa pecahkan bersama-sama. Jadi saya tidak bisa memutuskan sendiri Bu ya. Jadi kita harus menanyakan kasus ini bagaimana, kemudian kita ajak duduk bareng teman-teman di sekolah agar kasusnya dapat diselesaikan. Terus kemudian Bu, untuk selama ini Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang benar atau yang sama mengandung nilai kebajikan gitu Bu. Yang selama ini saya lakukan ya Bu Ani ya, saya mengambil keputusan atau mengambil kebijakan tentunya yang lebih penting yang diutamakan, supaya apa? Kalau yang penting dapat segera diselesaikan, masalahnya dapat selesai. Tapi kalau yang sekiranya masalahnya masih bisa ditunda, ya kita bisa bawa ke forum nanti, misalnya pas rapat atau pas briefing, kita bicarakan bersama-sama di suatu tempat. Biasanya kami di ruang guru untuk menyelesaikan itu. Jadi disampaikan ke guru-guru semua rekan guru ya Bu ya, dengan rekan sejawat ya Bu ya. Betul sekali. Jadi teman-teman tahu masalahnya apa. Gitu. Jadi semua teman-teman jelas gitu ya Bu, yang memahami itu. Baik Ibu. Terima kasih. Untuk berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk melakukannya tentunya yaitu dengan mempertimbangkan kepentingan siswa tersebut. Kalau kasusnya itu yang tentunya kasus yang berhubungan dengan siswa ya Pak Ani ya. Kalau kasusnya berhubungan dengan siswa, saya mengutamakan kepentingan siswa. Tapi kalau kasusnya masalah pendidik, tentunya saya mengutamakan pendidik. Jadi kita lihat dulu permasalahan demi permasalahan. Kasus mana yang harus kita utamakan. Jadi seperti itu. Lebih mengutamakan ya Bu ya, yang penting yang terlebih dahulu yang mana gitu ya Bu ya. Baik Bu. Untuk berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut, kita dengan mengutamakan hal-hal yang pokok, yaitu dengan musyawarah dengan teman-teman. Saya ini ada kepentingan tertentu ya, saya nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Mungkin keputusan saya merasa lebih benar, tapi belum tentu di depan teman-teman itu benar. Jadi yang saya lakukan selama ini lebih baik saya bawa ke forum, bagaimana nanti hasil musyawarah di dalam forum tersebut. Walaupun tidak sejalan dengan pemikiran saya atau hasil keputusan saya, tapi saya menghargai teman-teman, dengan hasil musyawarah itulah yang lebih utama daripada keputusan saya pribadi. Jadi yang dilaksanakan hasil musyawarah ya Bu ya? Betul sekali. Yang selama ini saya lakukan seperti itu. Oh iya, jadi itu kan buat pengalaman saya nanti ke depan ya Bu ya. Jadi kita tidak boleh ego gitu ya Bu ya. Betul sekali. Terus hal-hal apa yang kira-kira selama ini yang merupakan tantangan dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Ibu? Tentunya dalam mengambil keputusan ya Bu ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Nah, dari sekian teman-teman saya, ada yang setuju dan tidak setuju, saya harus bisa mengambil jalan tengah ya, supaya teman-teman itu sepemahaman.
bagaimana untuk mencapai kesepemahaman tersebut? Ya tentunya kita mencari jawaban-jawaban dari teman-teman semuanya. Nah dari jawaban semuanya, hasil musyawarah semuanya, saya bisa mengambil kesimpulan, oh ini maunya. Gitu. Ini loh jawaban yang benar tuh seperti ini. Yang saya lakukan seperti itu, Bu Ani. Jadi saya nggak bisa mengambil tindakan sendiri. Saya di sini selalu minta bantuan teman-teman, selalu minta masukan dari teman-teman. Tentunya tidak lepas dari tim manajemen ya Bu ya. Betul, betul. Ya, ya. Berikutnya Bu, untuk Ibu itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini nggak Bu? Apakah ada langsung menyelesaikan di tempat atau mempunyai suatu jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan gitu? Oh gitu. Kalau bagi saya namanya masalah atau apa tadi namanya permasalahan kasus ya, kan nggak ada diprogramkan, nggak ada ya, direncanakan nggak ada. Jadi berjalan begitu saja sih Bu Ani ya. Jadi kalau misalnya ada masalah ya kita usahakan pecahkan bersama-sama. Tadi yang saya bilang dengan musyawarah. Tapi kalau di situ kasusnya dilema etika ya, dilema etika tadi kita atau rujukan moral. Nah, jadi tentunya tetap kita selalu berkomunikasi dengan teman-teman. Nggak bisa kita lakukan sendiri ya. Jadi langsung saat itu kita bawa ke forum, kita selesaikan masalah itu sampai tuntas. Jadi diselesaikan bareng-bareng ya, bareng-bareng. Jadi sampai semuanya paham gitu ya. Betul sekali. Saya tidak bisa sendiri menyelesaikannya. Ya, harus ada tim khusus. Ya, untuk berikutnya Bu, apa ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini tuh Bu? Faktor untuk mempermudah apa ya? Atau dalam pengambilan keputusan selama ini gitu Bu? Ya itu ya Bu yang saya lakukan karena kita punya komunitas pendidik dan tenaga kependidikan ya, tadi tidak terlepas dari bermusyawarah. Saya tetap mengutamakan untuk bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut agar permasalahan itu bisa menghasilkan keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Jadi kita nggak bisa sendiri ya. Kalau saya tetap mengutamakan musyawarah untuk menghasilkan mufakat. Jadi akhirnya keputusannya semuanya di teman-teman. Ya, jadi semuanya sepakat gitu ya Bu ya. Betul, kesepakatan. Baik Ibu, setelah tadi hal-hal yang telah saya sampaikan dari pembelajaran yang dapat Ibu petik dalam pengalaman mengambil keputusan ini, apa ya Bu dilema etika itu ya Bu? Ya dilemanya ya, dengan bermusyawarah tentunya semua permasalahan dapat diselesaikan dengan baik, dengan kesepakatan yang utuh dan menghasilkan keputusan yang valid kalau menurut saya. Nah selama ini memang saya lakukan seperti itu Bani. Alhamdulillah sih nggak ada masalah ya, teman-teman juga merasa senang dari merasa oh ya saya diajak ngomong, saya dicurhatin, saya bisa mengeluarkan pendapat, dan disitulah saya merasa senang dan nyaman dengan teman-teman. Jadi semua permasalahan itu bisa diselesaikan sekecil apapun. Baik Ibu. Jadi tentunya saya banyak belajar dari Ibu ya Bu ya, dengan tadi Ibu sebagai pimpinan kepala sekolah. Jadi secara manajerial emang Ibu udah pengalaman ya Bu ya, udah beberapa tahun. Pengalamannya nggak banyak. Sebagai kepala sekolah tentunya kan selalu dihadapkan suatu masalah-masalah ya Bu. Betul. Dan harus diambil keputusannya yang terbaik yang mana. Saya yakin Ibu sudah pengalaman sangat luar biasa, dan saya mungkin nanti harus banyak belajar dengan Ibu gitu. Amin, ya Bu. Amin. Mudah-mudahan dengan saya kesempatan hari ini ketemu Ibu yang sangat luar biasa ini, berbagi ilmu ya Bu, berbagi pengalaman yang tentunya nanti saya akan terpakai ya Bu ilmunya untuk saya ke depannya, insya Allah ya Bu ya. Dan tentunya saya mohon dukungannya ya Bu supaya pasti disupport, didukung. Kegiatan saya ini berjalan dengan lancar gitu Bu. Amin. Sebelumnya saya terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan mengganggu waktunya. Saya izin ya Bu. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf Bu, ini mungkin nggak bisa sepenuhnya menjawab sampai maksimal. Aduh, terima kasih. Keterbatasan pengetahuan saya.
Terima kasih banyak Ibu atas Sama-sama, waktunya. Bu. Ya, maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, izin kedatangan saya ketemu Ibu, ada yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tanyakan. Ada beberapa pertanyaan ya Ibu, izin yang nanti ingin saya tanyakan ke Ibu karena Ibu sebagai kepala sekolah tentunya secara manajerial Ibu lebih pengalaman dan sini saya harus banyak belajar ya Bu. Yang ingin saya tanyakan Bu, izin yang pertama adalah bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah atau kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral gitu Bu, izin. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jawab kasus yang berkaitan dengan dilema etika, tentu kaitannya dengan karakter ya. Etika ini kan berkaitan dengan karakter, baik karakter siswa ataupun karakter guru atau tenaga pendidik yang ada di sekolah. Kita melihat bahwa kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini kita harus benar-benar mengidentifikasi kasus ini, karena kasus ini tentu saja merupakan kasus yang sangat sensitif bagi baik individu ataupun kelompok ya, baik individu ataupun kelompok, karena kasus ini tentu saja bisa berkaitan dengan agama, kepercayaan, adat istiadat suatu masyarakat yang berhubungan dengan norma-norma atau aturan-aturan yang mereka pahami, kan gitu. Nah, di sini diperlukan satu musyawarah, diperlukan keinginan untuk membangun kesepahaman bahwa memang dalam masyarakat kita merupakan masyarakat yang memiliki keberagaman dan diferensiasi ya. Nah, tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut ya kita bisa mengambil langkah-langkah, diantaranya kita mengajak mereka yang melanggar etika, melanggar norma nilai budaya itu untuk kita ajak berdiskusi, kemudian kita musyawarahkan. Namun demikian pemahaman penyelesaian kasus yang berkaitan dengan dilema etika ini tentu saja harus melakukan pendekatan yang persuasif ya. Kita tidak bisa melakukan pendekatan atau menyelesaikan kasus ini dengan keras, tapi harus ada pendekatan persuasif, kemudian lambat laun kita menanamkan pemahaman kepada mereka yang terdampak ataupun yang melakukan munculnya kasus yang berkaitan dengan dilema satu etika di masyarakat. Itu saja mungkin pemahaman yang bisa saya sampaikan. Baik, jadi di sini perlu ada pendekatan dan musyawarah gitu ya Bu? Iya, pendekatan dan pendekatannya tentu saja pendekatan secara persuasif. Baik, ya. Baik Ibu, dari tadi pendekatan Bu, yang kedua bagaimana cara Ibu mengambil keputusan di sekolah Bu apabila ada kasus di mana kasus itu punya dua kepentingan yang sama, terus sama-sama penting dan mengandung nilai kebajikan gitu Bu, izin. Ya, jadi pasti pengambilan keputusan yang ada di sekolah, saya pasti mengutamakan kepentingan bersama. Ya, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, sama-sama penting, sama-sama harus diperhatikan. Tidak mengesampingkan pula skala prioritas. Skala prioritas ini yang dimaksud adalah memiliki dampak yang terbesar bagi komunitas di pendidikan. Namun demikian kita harus memberikan perhatian yang sama. Baik pada saat mereka proses pembelajaran,
ataupun misalnya pada saat mereka berinteraksi secara menyeluruh. Jadi penanganan kasus ini dilakukan secara bersama-sama, tetapi juga melihat kepentingan yang paling berdampak kepada komunitas pendidikan, tetapi juga tidak melepaskan perhatian pada sisi yang lain saja. Baik, Kasih. Ibu. Untuk langkah berikutnya, Ibu izin dalam mengambil keputusan itu, langkah-langkah Ibu atau prosedur Ibu itu seperti apa ya Bu untuk mengambil keputusan yang benar-benar dianggap mungkin keputusan ini yang terbaik gitu Bu izin? Ya, tentu saja kita bisa mengenali, bisa mengidentifikasi bahwa ada nilai-nilai, apakah nilai-nilai itu sejalan ataukah nilai-nilai itu bertentangan dengan situasi yang berhubungan dengan etika, kaitan dengan norma-norma yang ada. Jadi sekali lagi penekanannya adalah mengenali dulu, mengidentifikasi dulu berkaitan dengan apakah ada nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus-kasus etika tadi, ataukah ada nilai-nilai yang sejalan. Tentu saja nilai-nilai yang bertentangan ini selain ada pendekatan persuasif, tetapi kita juga harus tegas ya. Tegas di sini untuk mengambil satu keputusan yang tegas bukan berarti kita harus keras. Bukan berarti harus keras, tetapi kita tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku, karena dibangunnya suatu hukum di masyarakat pasti dasarnya adalah nilai-nilai yang dianut masyarakat itu kemudian menjadi norma, aturan-aturan baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, dan kemudian akhirnya menjadi satu hukum ya, baik itu hukum tertulis ataupun hukum yang tertulis. Hukum tertulis yang kita pahami bersama-sama adalah hukum yang diterapkan oleh negara, ada perdata dan ada pidana. Nah, atas dasar itu kita mengetahui bahwa hukum yang ada itu dibangun dari nilai, norma yang ada di masyarakat. Kalau itu tidak sejalan, tentu saja kita merujuk pada hukum yang dibangun oleh negara dalam pasal-pasal tertentu. Itulah yang disebut dengan pengambilan satu keputusan penyelesaian masalah yang secara tegas kita kaitkan. Selama itu bisa melakukan pendekatan secara persuasif, kekeluargaan, musyawarah, oke, kita bisa lakukan. Tapi kalau tidak, kita akan merujuk pada hukum-hukum yang berlaku. Sekali lagi, hukum yang berlaku itu dasarnya adalah nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Seperti itu. Ya, baik Ibu. Dari hal-hal yang tadi itu Bu, Ibu kan hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terutama di kasus-kasus dilema etika ini Bu? Ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa yang efektif ya pertama pendekatan secara persuasif, di mana di situ ada musyawarah yang harus kita lakukan kepada seluruh pemangku kepentingan dan membangun kebijaksanaan ya yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Dalam arti kata di sini ada political will, ada kemauan yang baik, ada keinginan yang baik untuk mengambil satu keputusan secara bermusyawarah, tidak berat sebelah ataupun tidak tajam ke bawah ataupun tumpul ke atas. Baik Ibu, selama ini yang Ibu laksanakan, apa ada tantangan Bu dalam Ibu mengambil keputusan setiap kasus-kasus dilema etika itu Bu? Ya tentu saja banyak tantangan, karena dalam mengambil suatu keputusan kita tidak bisa memaksa semua orang menyetujui. Ya pasti ada anggapan-anggapan liar, pada anggapan-anggapan yang tidak sesuai dengan keinginannya. Ya sekali lagi bahwa dalam pengambilan keputusan ada pihak yang puas dan ada yang tidak puas dengan keputusan tersebut. Tetapi itu kita bisa maklumi selama itu sesuai dengan aturan yang ada, baik aturan tertulis ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ya, kita harus harus bisa mendorong mereka yang tidak puas itu untuk bisa ikhlas menerima atau memberikan pemahaman. Terima kasih. Baik, dari
semua itu Bu, Ibu kan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan suatu kasus itu Bu. Apa Ibu itu menyelesaikannya baik secara langsung di tempat, atau Ibu mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu laksanakan Ibu Ijin? Ya, berkaitan tata kelola dalam pengambilan suatu keputusan, kita tidak bisa menjadwalkan bahwa misalnya mengambil keputusan penyelesaian masalah ini harus sekian menit, harus sekian jam. Ya, tetapi kita harus memerlukan waktu untuk menggali, memahami semua masalah yang ada. Nah, tata kelola yang dimaksud di sini adalah bagaimana prosedur-prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Bukan berarti harus dengan terikat oleh waktu, apalagi dengan waktu yang singkat. Karena kita menghindari pengambilan suatu keputusan itu dalam kondisi masih keruh. Ya, jadi kita harus mencapai momen yang tepat untuk menyatakan adalah suatu keputusan atau mencari suatu jalan keluar. Artinya tidak terburu-buru. Baik. Itu. Terima kasih. Ya, dalam memutuskan masalah-masalah itu Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, terutama di kasus atau masalah di dilema etika Bu? Ya, tentu saja di sini yang diutamakan, yang memberikan kemudahan adalah bagaimana kita dapat melakukan komunikasi, dapat melakukan koordinasi yang efektif kepada semua yang memiliki keterkaitan, yang memiliki kepentingan. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga yang paling mempermudah adalah kita bisa saling mengenal. Kalau kita sudah saling mengenal satu dan yang lain, kemudian kita membangun satu komunikasi, satu koordinasi, nah itulah yang paling menolong. Makanya ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus membangun kepada semua masyarakat, warga masyarakat, membangun komunikasi, pemahaman tentang tata cara, adat istiadat, ataupun pemahaman masyarakat terhadap suatu aturan. Ya, intinya adalah adanya komunikasi yang efektif dan adanya koordinasi. Baik Ibu, dari semua tadi Bu kasus-kasus atau dilema yang pernah Ibu alami gitu ya Bu, dari pembelajaran tadi itu, apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ambil keputusan dari setiap masalah gitu Bu? Ya. Tentu saja dalam hal ini kita harus melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada. Ya. Dengan mengidentifikasi suatu masalah yang ada, maka kita akan mencari akar permasalahan itu, dapat mencari akar permasalahan. Ketika kita sudah tahu akar permasalahan yang ada, maka kita akan dapat mencari jalan keluar. Sehingga keputusan yang diambil itu tidak salah. Jadi mencari akar permasalahan yang ada untuk mengambil suatu keputusan, supaya keputusan itu tidak mengalami kesalahan. Baik. Atau kesalahan dalam mengambil keputusan. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawaban yang tadi Ibu sampaikan. Tentunya saya banyak belajar dari Ibu, karena Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai manajerial, tentunya saya banyak belajar, dan mudah-mudahan keputusan-keputusan yang tadi Ibu sampaikan sebagai bahan pembelajaran saya untuk ke depan, supaya saya lebih bagus lagi, baik secara karakter, baik secara manajerial. Saya banyak belajar dari Ibu dan lebih baik lagi. Mungkin itu saja Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya telah mengganggu waktu Ibu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.